Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan dengan dunia pendidikan dan honorer. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal baru yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, ada syarat yang sudah dicopot, yang mana untuk menjadi ASN semakin ringan untuk Bapak Ibu honorer dengan dicopot satu syarat ini. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, terus menjadi topik pembahasan dan bahkan semakin panas diperbincangkan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan para honorer. Yang mana disampaikan bahwa terkait dengan hebohnya pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, bahkan diiming-iming pengangkatan honorer tanpa seleksi tes, itulah yang sampai sekarang menjadi sorotan. Ada apa dengan ini Bapak Ibu? Karena pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa tes ini sampai sekarang masih ditunggu oleh Bapak Ibu honorer. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, ada satu kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan menjadi ASN tanpa tes itu dengan kriteria dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa satu syarat yang telah dicopot dalam arti itu tidak diperhitungkan dalam hal pengangkatan honorer, yaitu wajib lolos verifikasi. Itu sudah tidak lagi Bapak Ibu ya, sesuai dengan informasi terkini. Sehingga pembahasan mengenai honorer tidak akan lepas dari isu pengangkatan honorer menjadi ASN yang memang sudah sangat ditunggu-tunggu. Jadi yang merupakan kabar terbaru bahwa honorer ini diangkat menjadi ASN P3K tanpa harus lolos verifikasi. Selain tanpa tes dan tanpa harus lolos verifikasi. Jadi semakin mudah Bapak Ibu. Verifikasi yang dimaksud adalah sebagaimana pemahaman yang telah disampaikan oleh BKN bahwa verifikasi pendataan honorer yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Kepala Badan Kepala Negara dan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB. Itulah verifikasi yang dimaksud. Kemudian BKN sebelumnya telah mengadakan proses verifikasi honorer melalui laman pendataan non-ASN bkn.go.id, yang mana laman ini adalah laman pendataan honorer yang telah dilakukan pada tahun 2022, juga lanjutannya pada 15 sampai dengan 31 Maret 2023, yang mana hasilnya diumumkan pada tanggal 1 April bahwa semua honorer yang terdaftar dalam database BKN itu dinyatakan lolos verifikasi dan telah divalidasi. Tetapi terkait dengan informasi terkini bahwa para honorer ini masih dilakukan verifikasi. Tapi ingat bahwa verifikasi yang dimaksud sebagaimana yang telah disampaikan tadinya pada informasi ini oleh Menpan RB dan BKN. Jadi melansir dari laman menpan.go.id, Menpan RB Abdul Azhar Anas menyampaikan, per 2018, sisa tenaga honorer hanya sekitar 444.687 orang yang disebut sebagai tenaga honorer kategori 2 atau THK 2, akan tetapi jumlahnya semakin meningkat menjadi 2,3 juta sekian itu per 1 April 2023 karena adanya berbagai dinamika dan kebutuhan pelayanan. Nah, sebagaimana disampaikan tadinya bahwa data honorer itu telah diumumkan per 1 April, yaitu setelah final pendataan non-ASN itu yang telah disampaikan oleh Menpan RB dan BKN tahun 2022 dan 15 sampai 31 Maret 2023.
Jadi pengumuman pendataan non-ASN 2022 juga itu dapat dilihat melalui situs resmi Badan Kepegawaian Negara. Berikut panduan melihat nama-nama honorer tersebut sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa wajib masuk pada situs pendataan non-ASN bkn.go.id. Yang seterusnya, klik kanan pengumuman yang terletak di bagian kanan atas. Jadi jika Anda mengakses situs pendataan non-ASN dengan menggunakan HP, klik tombol baris 3 di pojok kiri atas, lalu klik pengumumannya. Ketiga, akan tampil halaman pengecekan data tenaga non-ASN yang sudah didata oleh admin instansi. Data yang tampil adalah kondisi data prafinalisasi per 3 Oktober 2022 yang lalu. Seterusnya, ya cek namanya Bapak Ibu ya. Kemudian bisa tulis nama lengkap di kolom pencarian untuk memudahkan pengecekan nama Bapak Ibu dalam daftar database BKN. Jadi bagi Bapak Ibu yang namanya tidak termasuk dalam verifikasi atau tidak terdapat namanya dalam pangkalan data database BKN itu, berarti itu tidak lolos verifikasi Bapak Ibu ya. Itu jelas disampaikan itu tidak lolos verifikasi. Seterusnya tidak perlu risau dengan hal tersebut karena pemerintah telah memutuskan untuk mengangkat seluruh honorer tanpa terkecuali. Jadi itulah yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI beberapa waktu yang lalu sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang. Kemudian mengenai isu pengangkatan honorer menjadi ASN, P3K tidak hanya diperuntukkan bagi 2,3 juta sekian honorer. Jadi bukan hanya berlaku kepada 2.355.092 orang honorer yang telah masuk dalam daftar verifikasi BKN. Kemudian pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara juga ini dibuka lebar untuk honorer di luar 2,3 juta tenaga honorer dalam database Badan Kepegawaian Negara. Jadi dengan demikian seluruh honorer memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentu ada kaitannya dengan peraturan yang ada. Sebagaimana peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 diterangkan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Dalam pasal 131A mencantumkan sejumlah poin persyaratan honorer diangkat menjadi ASN PNS dan inilah poin-poin yang disebutkan pada peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005. Sebagaimana yang disampaikan bahwa peraturan ini sedang dilakukan verifikasi bersamaan dengan perubahan undang-undang atas perubahan undang-undang nomor 5 tahun 2014 itu juga sedang direvisi. Di situ disebutkan terkait dengan masa kerja dan usia honorer yang diperhitungkan menjadi ASN, yaitu maksimal umur 46 tahun dan minimal 20 tahun, dan juga masa kerjanya yaitu dari 1 sampai 20 tahun lebih, dan yang menjadi patokan dasar nantinya adalah usia honorer atau masa kerja honorer yang lama minimal itu sudah dipatok 5 sampai 10 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu honorer yang memiliki masa kerja 5 sampai 10 tahun atau lebih dari 5 tahun, itulah nantinya honorer yang diperhitungkan untuk segera diangkat menjadi ASN. Hal itu disampaikan oleh Junimar Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang menyampaikan bahwa pengangkatan honorer itu akan diberlakukan di seluruh tenaga non-ASN tanpa terkecuali. Jadi tidak perlu risau Bapak Ibu yang mana itu dikatakan tidak lolos verifikasi. Kenapa? Karena memang hal ini selalu digenjot dan selalu didorong oleh DPR RI supaya jangan sampai ada syarat yang terlalu sulit untuk para honorer dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Dilansir dari laman dpr.go.id, politisi PDI Perjuangan itu menerangkan mengenai pengangkatan honorer menjadi P3K oleh pemerintah pada tahun 2023 ini tidak hanya mengakomodir 2.360.363 tenaga honorer yang terdata dalam database Kemenpan RB saja, atau bukan hanya berlaku kepada honorer yang telah tercover dalam database BKN, tapi meliputi semua honorer tanpa terkecuali.
Jadi terkait dengan informasi lain mengenai jumlah honorer yang ada, itu masih dikerjakan oleh pemerintah, makanya pemerintah bergegas dengan melakukan satu pemeriksaan sebagaimana yang dilakukan oleh BPKP dalam hal menghindari hal yang tidak diinginkan terkait dengan sah tidak sahnya para honorer yang telah terdaftar dalam database BKN. Terkait dengan hal tersebut, ada satu hal yang perlu kita pegang dengan hal ini, maka inilah yang membuat Bapak Ibu honorer bernafas lega. Karena pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI tersebut, katanya semoga dapat membawa kejelasan terhadap nasib honorer ke depannya. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.